Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tipuan manis rasanya. Jangan menilai buku dari sampulnya, jangan lihat orang dari penampilannya, sebab Anda pasti keliru. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jika nabi sebesar Samuel saja bisa terkecoh oleh penampilan, apalagi kita yang hanya seorang manusia biasa. Itu sebabnya belajarlah dari firman Tuhan, agar kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Amsal pasal 26 ayat 23. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Bagaikan harimau yang mengendap-endap, siap menerkam. Demikian pula mulut yang manis ada di mana-mana, siap menjebak dan merusak. Herannya, selalu ada saja yang kena dengan tipuan. Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman kejahatan meningkat, yang jahat akan semakin jahat. Kenapa mereka kena tipuan? Sebab mereka jauh dari Allah. Mereka lebih percaya mulut manis atau janji-janji muluk yang dari manusia ketimbang firman Allah. Amsal pasal 26 ayat 25. Kalau ia ramah, janganlah percaya. Janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Berhati-hatilah, jebakan Batman ada di mana-mana. Penipu datang seperti malaikat, penolong padahal mereka adalah iblis perusak yang akan merusak keadaan saudara menjadi lebih parah lagi. Ibarat pepatah mengatakan, sudah jatuh ketiban tangga pula. Mazmur pasal 62 ayat 1-2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di masa sukar dan sulit seperti ini, jangan mengandalkan manusia, tetapi mendekatlah kepada Allah. Apapun masalah dan kesulitannya, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Percayalah, Anda tidak akan goyah. Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Percayalah kepada Tuhan 100%. Jangan dolak-dalik dan bermuka-muka. Tuhan tidak bisa ditipu, apalagi dibohongi. Jangan sampai hari Minggu Anda beribadah pada Tuhan, tetapi hari Senin sampai Sabtu Anda tipu sana, tipu sini, hanya untuk memperoleh semangkuk kacang merah seperti Yakub. Alhasil si Yakub harus lari dari keluarganya dan harus mengalami proses ditipu oleh mertuanya Laban bertahun-tahun lamanya. Jadi, ingatlah, apa yang Anda tabur pasti akan Anda tuai. Amsal pasal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Hiduplah lurus, jangan sampai kita tertipu. Jangan pula kita menjadi penipu, sebab roti hasil tipuan pasti tidak enak ditelannya.
2 Korintus pasal 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, taat, dan berintegritas. Jauhkan kami dari segala perbuatan jahat, sebab kami hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman-Mu. Jauhkan pula kami dari yang jahat, seperti yang tertulis dalam Mazmur 91. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang sudah kami terima sampai hari ini. Amsal pasal 30 ayat 8 sampai dengan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.